what is 5-star service? Apa itu service 5 star atau 5 bintang? Yang kedua, kita akan belajar overview of exceptional customer service in bakery context, di mana kita akan overview bagaimana sih kita memberikan customer service yang exceptional, yang istimewa di dalam sebuah environment bakery. Importance of creating a memorable experience for every customer. Jadi kita mau belajar betapa pentingnya kita menciptakan memori yang sangat bisa dikenang oleh setiap customer kita. Kalau customer lihat bakery kita, ketika dia mendapatkan service yang baik, ketika dia ingat mau beli roti, dia ingatnya Hikaru Bakehouse. Nah, kemudian yang keempat, kita akan belajar manfaatnya customer loyalty, positive review, dan repeat business. Itu artinya manfaat yang kita dapatkan kalau kita memberikan 5-star exceptional service untuk customer kita akan mendapatkan customer loyalty. Artinya customer itu setia sama kita. Apapun yang mereka pikirkan, mereka butuh sarapan, butuh snack box, butuh apapun itu, mereka akan selalu ingat akan Hikaru. Yang kedua, positive review. Mereka akan selalu memberikan review yang positif. Artinya apa? Positive review ini juga mereka akan beritahukan kepada teman-teman mereka, oh aku butuh oleh-oleh, ya udah ke Hikaru aja gitu kan. Dan akhirnya itu akan lead kepada repeat business. Repeat business, ketika kita bicara tentang repeat business, kita itu bicara tentang customer loyalty value atau CLV. Kalau dalam bahasa marketing, CLV, customer loyalty value. Seberapa satu customer ini bisa punya nilai berapa di dalam perusahaan kita, mereka bisa beli berapa banyak, nilainya berapa, itu sangat penting sekali buat kita mendapatkan customer loyalty value. Karena semakin besar customer loyalty value, berarti satu customer itu bisa setia sama kita untuk jangka waktu yang panjang, bahkan memberitahu teman-temannya. Nah, itu yang akan membuat perusahaan ini berkembang. The importance of first impression. Pentingnya kita memberikan impresi yang pertama kali ketika customer melihat kita. Yang pertama teman-teman yaitu greeting customer. Yang kedua, smile and make eye contact. Yang ketiga, greet within 5 seconds of their arrival. Yang keempat, use a friendly and warm tone. Welcome to Hikaru Bakehouse, ya kan? Atau selamat datang di Hikaru Bakehouse. Boleh saya bantu hari ini? Dan kemudian langsung offer assistance immediately. Artinya kita langsung memberikan bantuan secara langsung ya, jadi tidak usah tunggu-tungguan nih, langsung ambilin tray, langsung ditemenin, langsung ditanya maunya beli apa yang bisa dibantu, itu yang harus kita lakukan. Jadi ada 5. Yang pertama, greeting customer. Ketika customer buka pintu pertama kali, kita akan ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat datang ya. Smile and make eye contact. Jangan selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat datang. Ya gimana? Lemes ya teman-teman ya, tetapi kita smile. Selamat pagi Bu, selamat datang ya kan. Greet within 5 seconds. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu kita sudah harus greet. Kita nggak boleh tunggu sampai lama, sesibuk apapun kita ya. Jadi makanya ketika kita bekerja, kita harus fokus, kita harus bisa multitasking. Sesibuk apapun kita lagi ngitung bluder, kita lagi restock, lagi buat minuman, lagi apa, begitu customer buka pintu, kita harus greet mereka ya. Kemudian use friendly and warm tone. Artinya apa? Kita gunakan suara yang ramah, yang ceria, yang hangat, jangan yang dingin, yang nyebelin, yang jutek ya. Tetapi kita benar-benar mau memberikan yang sangat ramah kepada customer kita. Kemudian lanjut slide-nya adalah understanding customer needs. Nih, understanding customer needs artinya kita mengerti apa yang customer kita butuhkan. Kalau yang nggak mereka butuhin, nggak perlu dikasih teman-teman, malah bingung kebanyakan pilihan. Tetapi apa yang mereka butuhkan? Pertama, kita harus tanya open-ended question. Open-ended question itu pertanyaan yang terbuka gitu ya. Tetapi ada tutupannya juga, misalnya gini, are you looking for something sweet or savory today? Apakah ibu mau membeli yang rasanya manis atau asin?
Nah, mereka akan menjawab salah satu, ya bukan? Atau mereka mungkin campur, bisa juga ya. Can I help you with any recommendation? Bisa nggak saya merekomendasikan sesuatu buat Bapak atau Ibu hari ini? Ya. Kemudian listen actively, artinya kita benar-benar hadir buat mereka. Artinya kita benar-benar sediakan telinga kita benar-benar memperhatikan mereka. Kemudian yang lanjutnya, show genuine interest in their preference. Artinya kita benar-benar memperhatikan apa yang mereka mau. Misalnya, oh saya maunya yang low sugar, ya jangan dikasih yang high sugar. Oh saya maunya yang untuk oleh-oleh, ya kita berikan saran yang bisa untuk oleh-oleh. Jangan misalnya kita berikan saran, oh brownies Brana ini enak Bu, tapi cuma ada satu potong kecil. Lah mau untuk oleh-oleh kok beri cuma tinggal satu potong kecil, ya kan tidak mungkin teman-teman ya. Nah, terus be attentive to special request, misalnya dietitian restriction atau alergi ya, misalnya tadi ya, oh anak saya itu alergi sama susu, oke berarti kita cari sesuatu yang tidak mengandung susu. Oh saya tidak lagi nggak makan gula, berarti kita cari produk yang tidak mengandung gula. Seperti jadi kita benar-benar perhatian. Personalizing the service. Personalizing the service artinya kita memberikan service yang sangat personal kepada customer kita. Yang pertama adalah make recommendation. Kita harus memberikan rekomendasi-rekomendasi. Yang kedua, offer sample. Jadi kita itu punya banyak sampel di Hikaru Bakehouse. Kita bisa berikan brownies banana, kita bisa lihat dari mungkin umur mereka. Kalau umur segini tuh sukanya ini, atau mereka tuh bisanya mungkin oh ini beli untuk mamanya. Berarti kalau untuk ibu itu umur segini sukanya ini. Kita harus tahu teman-teman ya, apa yang kita mau offer sampel ke mereka, dan kita harus tahu kelebihannya apa dari sampel yang kita berikan. Contohnya, oh untuk spiku ini less sugar, bedanya sama spiku lain. Untuk sifon ketan hitam ini less gluten dan less sugar. Kalau untuk sifon yang mini itu kita tuh sangat low kalori dan lain sebagainya. Mention any special or popular item. Misalnya kita punya produk baru atau produk yang kita mau promosikan kepada customer, kita berusaha untuk menjualnya dengan mentionnya atau mengatakannya kepada customer. Kadang customer tuh nggak perhatian teman-teman, tapi kita bisa bilang, Bu kalau menurut saya produk ini tuh enak banget loh. Ibu suka nggak Apon? Oh suka saya. Oh ya, menurut saya floss roll kita ini the best, pokoknya enak banget, cobain aja satu dulu, kalau suka baru beli satu kotak. Nah misalnya seperti itu teman-teman. Professional and friendly interaction ya, kita harus terus berusaha memberikan interaksi yang profesional dan juga friendly. Jadi bukan ramah yang hai pegang sana dan pegang sini, no, tetapi harus tetap profesional tapi itu juga ramah gitu. Jadi kita harus keep it polite and courteous. Kita harus menjaga diri kita, harga diri kita, tetapi kita juga polite, artinya sopan. Always use please and thank you. Please itu artinya apa? Silahkan, thank you, terima kasih. Silahkan Ibu, nah, apa yang bisa saya bantu? Saya Ibu hari ini lagi cari apa nih untuk oleh-oleh atau makan di rumah gitu kan. Nah, maintain a professional but warm tone. Jadi kita harus sekali lagi menggunakan kata-kata yang hangat atau nada bicara yang hangat serta profesional. Yang terakhir adalah jangan nyusu-nyusu customer, bahasa Jawanya ya. Nyusu-nyusu itu apa? Jangan membuat customer keburu-buru, ayo Bu cepetan Bu, ini loh wes ini rame, ayo udah selesai, langsung kita bawa cepet-cepet ke kasir. Jangan, kita tunggu mereka, kita tanya apalagi yang kita bisa bantu, tawarkan produk ya. Meskipun mereka mencoba, mereka tidak beli, nggak apa-apa teman-teman, karena mungkin lain kali mereka akan ingat akan produk kita. Ensuring order accuracy. Artinya apa? Kita memastikan order yang mereka pesan itu benar, akurat ya. Terutama untuk teman-teman yang bekerja sebagai admin online, kita harus repeat ordernya. Jangan sampai salah. Orang bilang bluder keju susu, kita kasihnya bluder keju. Nah, itu kan salah ya. Confirm their selection before proceeding to check out. Ketika kita menjadi seorang kasir maupun itu online ataupun offline, ketika kita mereka mau bayar, kita confirm lagi seleksinya mereka. Oh Ibu ini ada ini bludernya berapa kotak kayak gini dan kayak gini. Ini ada yang mau dipisah atau enggak? Mungkin mereka bilang oh ini mau saya makan di mobil, yang ini saya mau berikan ke teman saya. Jadi dipisah plastiknya. Perlu dikasih nama enggak? Kalau misalnya mereka belinya 10 box, ini untuk Ibu A, B, C, D, E. Kita kasih tahu, Bu mau
dikasih nama nggak, kita kasih label, memudahkan mereka untuk memberinya, ibu-ibu, teman-teman. Jadi kita mereka nggak usah bongkar lagi, wah ini yang punya siapa ya, saya juga lupa gitu kan. Ask if they would like anything else. Jadi tanya, apakah mereka mau sesuatu yang lain? Mungkin minuman, dessert, puding, dan lain sebagainya. Double check details and untuk custom order misalnya birthday cake, ensure special instruction are correct. Jadi nama harus benar, tulisan happy birthday siapa. Bahkan kalau mereka nggak minta tanya, mau ditulis nama enggak, ya kan? Mau tulis kartu enggak? Nah, itu adalah present di mana kita itu memberikan sesuatu yang lebih pada customer kita, bukan hanya service yang standar atau biasa-biasa aja. Oke? Nah, teman-teman, banyak banget yang dipelajari, tapi nggak apa-apa, kita belajar pelan-pelan. Nanti kalau videonya belum jelas ditontonnya 1 kali, tonton 2 kali ya. Nah, yang selanjutnya lagi, kita masuk ke slide yang ke-8, yaitu fast, efficient, and safe checkout. Artinya apa teman-teman? Teman-teman harus menguasai software POS yang ada di Hikaru Pekos. Bagaimana kita bisa memberikan checkout yang cepat, efisien, dan aman kalau kita tidak tahu cara menggunakan softwarenya, ya bukan? Nah, yang pertama, kita harus memberikan smooth payment process. Artinya ketika customer membayar, kita pastikan prosesnya itu smooth. Artinya tidak ada kendala. Jangan sampai kita tidak tahu cara menyeken produknya, tidak tahu cara cari produknya, sehingga kita harus mencari teman-teman kita atau senior kita yang lain untuk membantu kita. Kalau bisa ketika kita sudah ready di belakang kasir, kita benar-benar tahu bagaimana kita memastikan smooth payment process ketika customer mau check out. Be familiar with different payment methods. Apalah itu cash, atau itu card, atau sekarang digital payment, QRIS ya. Mau QRIS-nya yang scan di depan atau QRIS yang lewat di edisi langsung. Bagaimana cancel, bagaimana kita ngecek transaksi terakhir, itu sangat penting teman-teman. Siapa tahu kita masukkan kartu, tiba-tiba katanya kartu ini tidak terdebit, tapi itu sudah kadung masuk PIN. Nah, kita bisa cek yang terakhir itu apa ya. Yang terakhir, oh ini transaksi terakhir 150.000, bill ibu 180.000, jadi belum terdebit ya Bu ya. Nah, seperti itu. Kemudian apa? Ensure the payment process is fast and error free. Artinya tidak ada error, tidak ada kesalahan. Jangan sampai kita overcharge customer, atau juga jangan sampai kita undercharge customer, karena itu akan merugikan perusahaan. Yang selanjutnya, offer a receipt politely. Artinya apa teman-teman? Kita mau memberikan tawaran kepada customer kita, apakah mau nota atau kita langsung berikan notanya. Ini notanya ibu, kalau ibu atau bapaknya tidak usah mbak, ya sudah kita simpan aja, kita buang. Kemudian safe handling, jangan sampai kita waktu memasukkan ya produknya itu puding, tutupnya nggak kenceng, terus kita taruhnya miring, akhirnya tumpah. Itu akan sangat mengecewakan, apalagi kalau tumpahannya itu mengena kepada produk-produk lain, sangat tidak nyaman sekali untuk dikonsumsi ya teman-teman ya. Jadi safe handling sangat penting. Juga ketika teman-teman mau kirim order Gojek atau Grab, kita pastikan bagaimana mereka membawa produk ini sehingga sampai di tangan customer kita itu dalam kondisi prima, dalam kondisi perfect, dalam kondisi eksepsional. Nah, handle baked good with care and maintain hygiene protokol ya. Contohnya teman-teman ya, kalau kita pakai kantong kresek itu kan kadang-kadang susah dibuka ya. Siapkan air di mangkok, jangan pakai tidak sopan, betul? Nah, kita usahakan memberikan yang hygiene. Pastikan juga tadi ya, personal groomingnya sudah dilaksanakan, yaitu tidak ada kotoran dalam kuku, tangan, mulut, semuanya kita harus bersih ya. Kemudian apa? Kalau misalnya ada sendok yang tidak diberi OPP atau plastik, kita usahakan beri OPP atau kita balut dengan
napkin sehingga itu tidak kotor ya. Kadang-kadang kita itu loh kalau pergi ke sebuah restoran, misalnya restoran M, aduh dikasih es krim, sendoknya itu naked ya, sendoknya itu kosongan, nggak dikasih plastik, nggak dikasih ini, aduh rasanya tuh mau makan ini sendok udah kena tangannya siapa pula ya kan. Nah kotor, jadi customer nggak merasa nyaman tuh makan, apalagi kalau dikasih ke anaknya gitu ya teman-teman ya. Nah lanjutnya lagi apa? Ensure packaging is neat and appropriate. Pastikan packagingnya ini rapi dan sesuai. Contohnya gini teman-teman, ketika ada customer kita beli 5 pieces bluder ya dengan 3 pieces misalnya atau 2 pieces brioche. Kita tawarkan mereka untuk masukin di dos, kecuali mereka nggak mau ya. Nah baru kita oke, nggak usah dos ya, kita mau langsung makan gitu ya, tidak apa-apa ya, kan kita juga mau go green juga gitu. Nah jadi pastikan packagingnya itu pun bersih, rapi dan sesuai dengan standar perusahaan. Create memorable goodbye. Nah ini penting teman-teman. Kalau tadi kita create memorable greetings, sekarang customer pergi, kita juga harus create memorable goodbye. Artinya apa? Yang pertama kita harus mengucapkan terima kasih untuk mereka sudah datang ke Ikaru Bakehouse. Katakan terima kasih Ibu untuk kunjungannya, saya tunggu kedatangannya kembali. Nah, thank you for stopping by. Terima kasih sudah mampir. We hope to see you again soon, ya kan? Wish them well. Enjoy your day. Have a great day. Semoga harinya menyenangkan. Terutama kalau orang expatriates ya, orang bule. Kita selalu katakan, have a great day sir. Have a great day ma'am. Thank you so much. Enjoy the pastry. Enjoy the cake. Enjoy the bread. Nah, personal touch artinya apa? Kalau kita bisa kenalin lagi, misalnya terima kasih saya dengan Diana, nanti saya mungkin WA ya Ibu ya untuk menanyakan bagaimana produknya. Nah, use their name if known, artinya apa? Selalu gunakan nama. Terima kasih Ibu Linda, terima kasih Ibu Sri, terima kasih sudah mampir ke sini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Ibu kembali. Kemudian kalau mereka sudah tahu, kita sudah tahu kan mereka ordernya apa, misalnya bluder, terus mereka tuh nyobain baru nih, spiku baru pertama kali nyobain, kita bilang enjoy spikunya ya Ibu ya, selamat menikmati spikunya, semoga suka, atau semoga mertua Ibu suka, mertua kakak suka, mungkin mereka mau kasih ke oleh-oleh, semoga saudaranya suka. Jadi kita benar-benar personal greeting sampai mereka keluar, memorable goodbye ya. Karena kita tahu apa yang mereka beli, kita perhatian apa yang mereka order, kita tahu mereka mau beli ini untuk siapa. Nah, bahkan kadang-kadang kalau saya tanyakan, Ibu tinggal di mana? Di Jakarta, di Jogja, Semarang, Surabaya. Kita tawarkan, jika Ibu suka produk kami juga bisa diorder secara online dan kami bisa kirimkan malam selesai dipanggang, kita kirimkan malam harinya, besok sudah sampai Ibu. Kita beri kartu namanya supaya mereka bisa order ke kita besok lagi. Juga apa teman-teman, kita ajak mereka untuk review kita di Google. Nah, itu juga salah satu cara bagaimana kita mendapatkan positive review daripada customer. Kalau customer tuh seneng banget sama produk kita, seneng banget sama pelayanan kita, mereka nggak akan hesitant atau mereka nggak akan bilang nggak mau untuk memberikan review yang baik di Google ataupun bersama dengan teman-teman mereka lainnya. Handling feedback and complaints, artinya apa? Kita itu juga harus bisa menghandle ketika customer itu komplain. Caranya gimana? Pertama, listen and respond respectfully. Artinya apa? Ketika ada customer komplain, jangan dibantah teman-teman. Yang pertama, kita dengerin dan kita meresponi mereka dengan respect. Artinya menghargai. Ya, jangan kurang ajar, jangan merasa kita paling benar, tetapi mereka itu kita dengarkan dengan baik. Yang kedua, take all feedback seriously even if it's negative. Artinya ketika itu feedbacknya positif atau negatif, apalagi kalau yang negatif, kita harus mengambil tindakan secara serius. Apologize sincerely or any inconvenience. Artinya apa? Kita meminta maaf dengan sungguh-sungguh, dengan tulus hati, apapun yang menjadi ketidaknyamanan mereka. Yang keempat, offer solution such as replacing an order or offering discount for future visit. Misalnya, kita kasih solusinya. Misalnya, kita kirim ulang, kita ganti, atau kita refund,
atau kita kasih diskon untuk visit yang berikutnya. Yang terakhir adalah kita thank them for that feedback and ensure the issue is resolved promptly. Berterima kasihlah untuk feedback mereka. Customer yang tidak peduli sama kita nggak akan kasih feedback. Justru customer yang jujur sama kita, yang berani kasih feedback ke kita, meskipun itu negatif, itu customer yang sayang sama Hikaru Picos, karena mereka nggak mau kita going down, karena mereka peduli dengan kita. Ya, seorang bapak tidak mungkin negur anaknya orang lain karena dia tidak ada koneksi, tetapi anak sendiri dia akan tegur karena dia menyayangi anak itu. Benar bukan teman-teman? Nah, begitu pula dengan customer-customer kita. Mereka itu peduli sama kita, baru mereka mau kasih feedback. Kalau kita buat salah, kita mohon maaf, kita berikan solusi yang terbaik buat mereka. Nah, reaction, satisfaction, and advantage. Nah, kita harus pergi untuk extra mile. Di mana apa? Kita kadang-kadang, kita kalau tahu hari ulang tahun mereka, kita kasih surprise dan delight ya. Small freebies, sample, special offer, mungkin kasih diskon ya. Recognize repeat customer. Customer yang kita sudah sering datang, kita tahu, wah terima kasih datang lagi, wah saya udah datang udah setiap hari loh, iya bu saya maksudnya kita panggil namanya kalau kita kenal ya. Jadi kita acknowledge their loyalty kepada Hikaru. Celebrate special occasion with a special treat. Kalau ada customer loyal yang ulang tahun, kita bisa berikan cake kecil atau hadiah atau diskon, kita japri mereka satu persatu. Misalnya kita tahu dari status mereka atau apapun itu. Nah, kita pastikan kita memberikan 5-star service. Every customer interaction should be an opportunity to create lasting positive impression. Setiap kita berinteraksi dengan customer, itu adalah sebuah kesempatan bagi kita untuk membuat impresi yang positif dan tahan lama. Artinya bisa dalam waktu yang lama dia menjadi customer kita. 5-star service goes beyond the transaction. It's about building relationship with customer. Ya, 5-star service itu goes beyond. Jadi lebih dari hanya transaksi, lebih daripada ibu spending 1 juta, ibu spending 200 ribu, ibu spending 5 juta. Bukan itu yang kita cari, tetapi it's about building relationship with customer. Artinya kita membangun sebuah relasi dengan customer kita siapapun itu. Nah, terima kasih untuk sudah menghadiri training ini, untuk sudah boleh mendengarkan saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada teman-teman sudah bergabung dengan Hikaru Picos. Kita semua adalah tim, kita satu bis di dalam Hikaru Picos ini. Kita bawa perusahaan untuk maju sehingga kita semua juga boleh maju.